Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariza dan Bujal Al-Razi dari kelas 12 MM1 akan menjelaskan materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, kedatangan Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia menurut Snook Hodge, orang India yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini sekaligus menjawab dari daerah mana Islam berasal. Pendapat ini didukung oleh Van Bokel, seorang profesor asal Belanda, dengan menunjukkan adanya pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya istilah lebay yang berasal dari labbai atau lapai, yang artinya pedagang dalam bahasa Tamil. Meski sama-sama mendukung pendapat Snook Hodge, O'Sullivan tidak sepakat bahwa adanya istilah bahasa Tamil dalam bahasa Melayu menjadi alasan bahwa orang Indialah yang membawa Islam ke Indonesia. Kedua, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Masa Orde Baru atau Orba, polemik tentang periode masuknya Islam ke Indonesia menghangat antara sejarawan Islam dengan sejarawan istana. Backup ideologis kaum abangan dalam rezim Orba yang dinilai memusuhi Islam hingga pertengahan tahun 1980 dengan mereduksi peran Islam dalam sejarah Indonesia. Sikap ini diukur dari upaya memelihara imajinasi kebesaran Hindu dengan propaganda kuno bahwa perkembangan Islam abad sebelumnya disatukan oleh Sumpah Palapa. Konsep yang digadang-gadang adalah masuknya Islam pada abad ke-13 dan menafikan perkembangan Islam abad-abad sebelumnya. Pembahasan tentang awal Islam datang ke Indonesia sebenarnya telah selesai pada tahun 1963 dengan diselenggarakannya Seminar Nasional Masuk Islam ke Indonesia dengan koordinator Mukti Ali dan dihadiri para ahli sejarawan. Akan tetapi, proses kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia merupakan sebuah kajian yang challenging, maka masih terbuka luas untuk peluang mengoreksi atau menguatkan sebuah teori. Beberapa aspek yang berkaitan dengan kedatangan Islam di Indonesia telah melahirkan beberapa teori, yaitu A. Teori dari Arab. Teori ini menyatakan Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi dibawa oleh pedagang Arab. Teori ini mendapat perhatian dan pembenaran dalam seminar-seminar sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia pada tahun 1963. Sejarawan Islam di Minangkabau 1969, Sejarah Islam di Riau 1975, Sejarah Masuk Islam ke Kalimantan 1976, dan dibicarakan pula pada seminar pendahuluan sejarah Islam di Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam datangnya langsung dari Arab dibawa oleh pedagang-pedagang Arab pada abad pertama Hijriah. Kemudian ada teori dari Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Puna Snapple. Menurut orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dari menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snook Hodge. Menurut ulama-ulama Gujarat lah penyebaran Islam pertama di Nusantara, baru kemudian disusul oleh orang-orang Arab. Alasan Snook menyebutkan teori ini adalah: 1. Kurangnya fakta menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. 2. Hubungan dagang India-Indonesia telah lama terjalin. 3. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Kemudian ada teori dari Persia. Menurut Nurkolis, ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak langsung dari Arab, tetapi dari Persia. Salah seorang tokoh teori ini adalah P.A. Husin Jajadiningrat. Teori ini menitik beratkan tinjauan kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Islam. Indonesia memiliki kesamaan dengan India atau Gujarat lainnya. Adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura yang dikenal sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Husain Ali bin Abi Thalib. Kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan alasan Syafi'i Iran Al-Hajjaj. Ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran tingkat awal dalam sistem mengeja huruf Arab menunjukkan tanda-tanda huruf harokah. 4. Nisan pada makam Malikul Saleh 1297 dan makam Malik Ibrahim 1419 di Gresik. Pengaku umat Islam di Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama di daerah Malabar. Kemudian ada teori dari Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak bisa bicara tentang awal kedatangan Islam di Indonesia, melainkan tentang peranan Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia dan perannya dalam perkembangan abad ke-15 atau 16 Masehi. Kemudian ada teori dari Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martian van Brusen. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dan Turki.
Alasan diajukannya adalah: 1. Banyaknya ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Kitab karangan ulama Kurdi yang menjadikan rujukan yang berpengaruh luas diantaranya. 3. Pengaruh ulama Ibrahim Al-Qarani, seorang ulama Turki Indonesia yang melalui tarekat Syataria. Yang terakhir, tradisi Barzanji populer di Indonesia. Kemudian kita akan memasuki segmen ke terakhir, yaitu perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan wilayah dan kekuasaan politik Islam menurut Profesor Haidar bahwa masuknya Islam ke berbagai daerah di Indonesia tidak dalam waktu yang bersamaan. Namun, para sejarawan sepakat bahwa Sumatera adalah daerah pertama yang didatangi Islam. Kemudian berlanjut ke Tanah Jawa. Hal ini dikarenakan situasi politik di Tanah Jawa, yaitu melemahnya kerajaan Majapahit yang menyebabkan bupati-bupati di daerah pesisir memeluk Islam. Seiring waktu, Islam menjadi kekuatan baru dalam proses perkembangan masyarakat Jawa abad ke-14 dan perkembangan pesat pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Dari Aceh, Islam kemudian berkembang ke daerah Jawa yaitu Jepara, Tuban, Gresik pada abad ke-14, kemudian berlanjut ke daerah Ternate dan Tidore pada abad ke-15 yaitu pada tahun 1460. Muslim di berbagai daerah yang mendorong berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Menurut Profesor Haidar, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik. Kerajaan-kerajaan Islam sebagai kekuatan politik di satu sisi dan semangat dakwah para mubalik sangat berpengaruh proses Islamisasi di Indonesia. Sebagian merupakan transformasi dari kerajaan sebelum-sebelumnya datangnya Islam ke Indonesia. Sebagai yang lainnya berdiri sebagai kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam tersebut adalah: untuk di wilayah Sumatera ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Inderagiri, Kerajaan Jambi, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Palembang, Kerajaan Siak, dan Kerajaan Kampar. Untuk di wilayah Jawa ada Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Pajang, dan terakhir Kesultanan Mataram. Untuk di wilayah Nusa Tenggara ada dari Kesultanan Lombok dan Sumbawa. 2. Kerajaan Bima. Untuk di wilayah Maluku ada Kerajaan Ternate dan ada Kerajaan Tidore. Untuk di wilayah Sulawesi ada Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Gorontalo. Untuk di wilayah Kalimantan ada Kerajaan Banjar, Kerajaan Kutai, dan Kerajaan Pontianak. Mungkin itu yang cuma bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan penyebutan atau materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.